pertama tadi dampak narkoba suntik ya Bu ya. Iya, Ketika sekumpulan orang Heeh. itu pemakai suntik dengan suntikan yang sama dalam semua kondisi sehat, masih berdampak juga. Sepertinya kalau kondisi sehat harus dipertanyakan. Baik. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang pemula itu langsung akan menggunakan suntikan. Kenapa? Mereka harus nyoba-nyoba dulu. Nah, nyoba-nyoba dulu itu kan tahapannya ringan, baru nanti meningkat. Nah, biasanya untuk yang suntikan itu sudah golongan yang menengah ke atas, artinya yang sudah lama menggunakan. Bukan pemain baru lagi. Bukan pemain gitu baru ya. lagi, pemain lama gitu. Baik. Dan pertanyaan kedua dari Firman yang berada di Pemalang, apa kandungan dari rokok mentol? Sebenarnya kandungan rokok setelah dibakar itu sama. Baik. Hanya jenisnya memang yang beda. Yang kita kenal ada cerutu gitu Pak ya. Ada rokok kretek, ada rokok mentol. Nah, ini hanya kandungan, artinya tembakonya yang beda, gitu kan. Tapi setelah dibakar kandungannya akan sama seperti ini. Gitu. Baik. Nah, kalau yang siapa tadi? Uki di Malang? Antara nikotin dengan tar. Iya. Nah, nikotin itu adalah hasil pembakaran dari tembakau. Jadi setelah dibakar, tembakau ini nanti akan menghasilkan zat yang kita namakan sebagai nikotin. Iya. Nah, nikotin ini kalau asapnya sudah masuk di tenggorokan, Mbak ya. Nah, nanti nikotin itu langsung akan diserap oleh pembuluh darah dan itu akan dikirim ke otak dalam waktu 9 detik. Karena itu seorang perokok cepat akan sekali ya, 9 detik. Perokok itu akan merasa rileks dan merasa santai, merasa tenang gitu. Tapi efek buruknya itu lebih banyak lagi di nikotin. Sementara tar itu adalah kandungan bahan-bahan ini. Baik. Jadi semua bahan ini dikumpulkan jadilah tar. Baik. Gitu, Mbak. Ya mungkin bagi perokok yang ingin mencoba berhenti, terkadang ada efek yang ditimbulkan ya Bu ya, seperti kayak menggigil atau segala macam, itu efek dari nikotin ini. Kekurangan nikotin Betul, kah? nikotin, kekurangan nikotin. Ya, gitu. kita akan coba menerima telepon kembali. Halo. Halo. Ya, dari siapakah ini? Dari Pak Iwan ini, Mbak. Ya. Pak Iwan. Mohon maaf sekali lagi. Pak Iwan, baik. Pak Iwan di Medan ya. Pak Iwan di Medan. Silakan Pak Iwan. Ya. Gini, Mbak. Iya, Mbak. Ya. Gini, Mbak. Masalah rokok ini, itu kan efek samping kan banyak, Mbak. Jadi ya kalau memang efek samping banyak, ngapain pabrik-pabrik itu dibangun gitu, Mbak. Nah, kalau memang bikin masalah bagi masyarakat, itu aja Mbak dulu lah. Baik, Pak Iwan, apakah Pak Iwan merokok? Enggak, Mbak. Pak Iwan bebas dari rokok. Baik, terima kasih Pak Iwan di Medan atas teleponnya. Mungkin ini pertanyaannya cocok diajukan kepada pemerintah secara langsung ya, karena Ibu Cici Fauzia di sini mengajar di SMP Islam Al Azhar BSD. Tapi mungkin Ibu juga bisa menyampaikan pendapatnya di sini didengar ya oleh pemerintah. Gitu. Jadi kendalanya tadi, Mbak, karena pabrik rokok itu penghasil pajak terbesar, kemudian bisa menampung pekerja, gitu kan? Nah ini kan dilema pemerintah, apakah harus menyetop pembangunan pabrik rokok, ataukah ada penyedia lapangan pekerjaan gitu bagi penduduknya, gitu kan? Dilema sekali gitu. Karena itu yang kita harapkan adalah kesadaran masing-masing individu untuk tidak merokok. Baik. Nah gitu kan? Kalau banyak yang tidak merokok, otomatis kan pabriknya nanti akan sadar dengan sendirinya kan, gitu, untuk mengurangi gitu, Ibu, ya. Gitu. Iya. Baik, jadi intinya marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk menentukan sikap apakah kita ingin merokok atau tidak, apakah kita sayang terhadap kesehatan kita atau tidak. Betul, gitu Bu ya. betul. Baik, 0800 140 3046 masih kok dibuka untuk teman-teman yang ingin bertanya tentunya seputar topik kita hari ini, yaitu zat adiktif dan psikotropika. Ini nanti akan keluar di ujian nasional. Betul, ya Bu ya. Berbicara soal ujian nasional, sekiranya nanti bentuk soal tentang materi ini di ujian nasional itu seperti apa Bu? Nah, kalau yang saya baca di SKL-nya, di peraturan menterinya, nanti yang akan keluar di soal itu adalah terbatas pada ciri fisik korban ketergantungan. Jadi seperti apa sih ciri-cirinya, gitu kan? Nah, dari tadi pembahasan kita, misalnya tadi ada efek dari psikotropika, misalnya dia suka berbohong, itu kan ada efeknya, ciri fisik, ciri mentalnya seperti apa.
Nanti akan seperti itu. Iya, nanti itu akan kita ulas sedikit ya Bu ya. Kita akan menerima penelpon kembali. Laris manis nih Bu Cici Fauzia. Halo, dari siapa dan di mana? Dari Rio. Rio udah di mana Rio? Pemalang. Baik, Rio sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Silakan pertanyaannya apa? Mengapa rokok bisa membuat bau tak sedap? Mengapa rokok bisa menimbulkan bau tak sedap ya? Ya. Ada lagi Apakah pertanyaan? karena zat? Mbak, apakah karena zat itu ya Mbak, yang terkandung Mbak? Apakah karena zat-zat yang terkandung di dalamnya gitu ya? Ada lagi? Ya sudah. Ya, terima kasih Rio di Pemalang. Sukses ya untuk nanti ujiannya. Silakan Bu. Ya, kenapa sih rokok itu menimbulkan bau tak sedap? Ya. Itu karena di sini ada kandungan amonia, Mbak. Ya. Amonia ini kalau kita bau itu baunya busuk. Begitu. Betul. Itu sebabnya orang yang habis merokok baunya nempel pada baju dan gitu itu ya. khas kan baunya gitu. Yang bisa kita misalnya saja orang berbohong tidak merokok, tinggal kita katakanlah dari bau badannya itu ketahuan. Kenapa? Karena di kandungan rokok itu ada amonia. Yang baunya memang bau busuk gitu. Gitu. Jadi Tadi amonia itu digunakan untuk apa Bu? Pembersih lantai. Pembersih lantai, baik. Iya. Jadi bagi Anda yang menginginkan bau pembersih lantai melekat pada tubuh, Anda sudah tahu jawabannya apa ya. 0800 140 3046 line telepon bebas pulsa yang masih kami buka dan menunggu interaksi dari teman-teman semua untuk bertanya kepada Ibu Cici Fauzia di sini yang mengajar di SMP Islam Al-Azhar BSD. Sembari menunggu penelpon, kita akan lanjutkan kembali materi kita hari ini. Silakan Bu. Terima kasih Masih. Kalau ini tadi dari kandungan rokok ya, yang sudah membuat kita takut. Nah, kalau kita lihat dari penyakitnya, penyakit akibat merokok, itu ada kanker paru-paru, kemudian ada kanker mulut, kemudian ada kanker tenggorokan, ada bronkitis, jadi yang kelebihan lendir di paru-paru, kemudian ada sesak nafas, kemudian ada penyakit jantung koroner, kemudian ada penyakit emfisema. Apa itu emfisema? Rusaknya paru-paru akibat asap yang sudah masuk ke dalam paru-paru. Nah, karena paru-paru sudah terlalu penuh dengan asap nikotin dan tar tadi, maka paru-paru itu tidak lagi bisa digunakan untuk mengambil oksigen. Sehingga korban itu akan bernafasnya lebih cepat. Dan kalaupun itu misalnya tidak masih kekurangan, itu harus menggunakan tabung oksigen. Waduh, cukup menakutkan sekali. Dan sekarang kita akan menerima penelpon kembali. Halo, dari siapa dan di mana? Halo? Halo? Halo. Ya, dari siapakah ini? Dari Tika. Tika ada di mana Tika? Ada di Jakarta. Tika ada di Jakarta. Sekarang kelas berapa Tika? Kelas 1 SMA. 1 SMA, ya. Iya. Silakan Tika, pertanyaannya apa? Misalkan ada anak kecil yang dari kecil udah suka ngerokok. Jadi dampak dari nanti dia dewasa itu apa gitu? Baik. Ya, ada lagi pertanyaannya? Sudah. Ya, terima kasih Tika di Jakarta. Sedari kecil sudah terbiasa merokok. Kira-kira dampaknya apa sih yang akan dimiliki ya? Akan diderita. Diderita ketika sudah dewasa nanti. Ya, kalau dari penyakit akibat merokok ini, Mbak, ya, yang pasti dia nanti akan sesak nafas. Kita tahu antara misalnya orang yang sehat dengan orang yang merokok, coba kita suruh lari. Pasti orang yang merokok ini sudah terengah-engah, ya kan? Karena dia akan kekurangan oksigen, sehingga nanti akan terjadi sesak nafas. Kemudian dia akan terjadi bronkitis. Jadi lendir yang ada di paru-paru itu berlebih. Dan itu nanti yang akan membuat paru-parunya tidak bisa berfungsi. Nah, kalau sampai terjadi dari kecil sampai katakanlah sampai hari ini dia masih merokok, maka kemungkinan yang terjadi adalah penyakit-penyakit ini. Gitu kan? Nah, kebetulan kemarin ada teman gitu ya, orang tuanya meninggal dan awalnya dia adalah perokok berat. Nah, dia terkena kanker paru-paru. Setelah paru-parunya diobati, ternyata obat itu terlalu fatal untuk ginjal. Nah, komplikasi kan, jadinya jadi komplikasi gitu. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh para perokok sekarang gitu kan. Berhenti sekarang atau mau menanggung penyakit seperti ini. Gitu kan. Ini adalah pilihan hidup masing-masing individu. Baik. Iya, itu dia tadi jawaban atas pertanyaan dari Tika yang berada di Jakarta. Kita akan menerima telepon kembali ya. Halo, dari siapa dan di mana? Halo.
Halo? Ya, dari siapakah ini? Ya, dari Iqbal, dari Rangkas Bitung. Mohon Halo? maaf. Ya, sekali lagi dari siapa? Oh, dari Iqbal di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung, silahkan pertanyaannya. Nggak, sebenarnya mau bertanya nih, Mbak. Apa ada gitu dampak positif dari penggunaan zat psikotropika? Soalnya setahu saya gini, Mbak ya. Ya. Soalnya ada teman saya gitu yang tadinya kurus dan sudah mau memakai zat itu, yang ngetanya badannya gemuk gitu lah. Baik, lebih detailnya apa yang dipakai sama teman kamu? Maaf ya, mungkin ini identiknya ke alkohol. Lebih ke alkohol ya? Iya. Dari kurus gitu ya? Iya, maksudnya ya ada Baik. gitu. Iqbal, terima kasih atas teleponnya ya. Iya. Dampak dampak positifnya dari kurus bisa menjadi gemuk. Nah, sebenarnya kalau tentang alkohol nanti akan kita bahas, itu akan berpengaruh pada saluran pencernaan. Baik. Gitu kan? Nah, kalau misalnya contoh pemanfaatan kalau seperti nafsa ya, narkotika, itu seperti ganja ya. Ganja itu digunakan untuk menambah nafsu makan pada penderita AIDS, Mbak. Gitu. Nah, karena ada nafsu makan dari ganja itu, sehingga untuk proses penyembuhannya akan bisa berlangsung dengan baik. Ya. Kalau kita tahu kan para penderita AIDS itu kan sangat kurus gitu kan. Kenapa? Karena nafsu makannya tidak ada. Baik, gitu. Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga ya. Kan harus ada asupan gizinya, ya, harus tetap makan gitu, Mbak. Betul. Ibu, seperti waktu juga akan memisahkan kita kesimpulan yang bisa ditarik dari materi kita hari ini. Jadi kesimpulannya setelah kita tahu itu apa itu narkotika, apa itu psikotropika dan zat adiktif lainnya, mungkin ini jadi pelajaran buat kita, gitu kan? Ini adalah pilihan hidup kita. Baik. Kita mau hidup sehat ataukah kita nanti pada akhirnya akan menanggung berbagai macam penyakit. Dan harus diingat juga bahwa bukan kita sendiri yang hidup. Di sekitar kita ini banyak orang, gitu kan, yang nanti akan berdampak pada mereka juga. Misalnya di rokok tadi kan berdampak pada orang lain, gitu kan. Kemudian kalau untuk narkotika, gitu kan, kalau kita mencoba, pasti kita akan berusaha untuk menawarkan pada teman. Nah, ini kan sama saja bukan saja merusak diri sendiri, tapi juga merusak orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan tayangan seperti ini, gitu kan, sudah akan ada kesadaran banyak pihak tidak lagi menggunakan atau menyalahgunakan narkotika maupun psikotropika, gitu, Mbak. Iya, baik, itu dia tadi penjelasan dari Ibu Cici Fauzia yang mengajar di SMP Ibnu Azhar BSD. Semuanya ada di tangan Anda, pilihan hidup. Jalan mana yang mau Anda pilih? Mau yang positif atau negatif? Jawabannya kembali pada Anda. Saya Asi Mohtar, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali dalam siaran pendidikan interaktif ujian nasional pada materi berikutnya. Sampai jumpa.